Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng musannif kitab ini, pengarang kitab ini inggih menika Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Yang ketiga untuk hajat-hajat kita, mugi-mugi napa ingkang panjenengan hajataken dipun ijabah kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ingkang nomor nggih kali dosa nomor 3 nggih. Baris nomor 3 nggih. Saking dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man utawi sapane wong an'ama kang wis paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase wong, fasyakara mongko syukur sapa wong, wa batala lan nyuba sapa Allah hu ing wong, fasabara mongko sabar sapa wong, wa asaa lan ngelakoni elek sapa wong, fastaghfara mongko nyuwun ngapura sapa wong, dakhala mongko mlebu sapa wong al jannata ing swarga, min ayyi babin saking endi-endi lawang, syaa karep sapa wong. Niki nasihate Kanjeng Nabi dateng Ali. Man an'amallahu alaihi, barang siapa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, kepada orang, fasyakara kemudian bersyukur, wa batala dan Allah mencoba memberikan cobaan kepada seseorang, fasobaro kemudian dia bersabar, wasaa dan melakukan kesalahan, fastaghfara kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, dakhalal jannah maka orang tersebut masuk ke surga, min ayyi babin sa'a, dimanapun pintu-pintu surga itu silakan dipilih. Ini kriteria orang yang penghuni surga ya. Jadi kriterianya orang yang layak untuk menjadi penghuni surga itu ya ini namanya bocoran dari Nabi ya. Kalau kita ingin masuk ke surga, dimanapun pintu yang kita inginkan kita masuki, maka 3 hal ini harus kita jalani. Yang pertama adalah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kepada seseorang, fasyakaro, maka harus kita syukuri. Kita syukuri
nikmat. Nikmat itu nopo mesti berupa uang. Nikmat niku nopo mesti berupa mobil sing apik, omah sing gedhe, bojo sing ayu, bojo sing ganteng, penggawean sing apik, penggawean sing nyenengno, anak sing soleh, anak sing solihah, termasuk kenikmatan, Tapi tidak hanya sekedar itu kenikmatan itu. Bahkan kata Nabi, ada 2 kenikmatan yang banyak orang itu malah dapat kelaknatan, mendapatkan laknat dari Allah itu karena dia tidak bisa mensyukuri 2 kenikmatan itu. Ni'matani mal'unun fihima katsirun minan nas. Napa niku 2 kenikmatan yang sering dilupakan orang? Ada yang tahu? Nan as-sihhah wal faragh. Sehat dan faragh niku kesempatan, waktu luang. Nah, ada orang yang sehat tapi gak duwe waktu luang. Uripe digawe golek duit, ayo cak nang masjid. Gak ono waktu, Dik, gak ono waktu. Bahkan iso waktu 24 jam iku iso ditambah. Panjenengan nanti niku napa ngrasakaken ngoten nah. Nggih, nek wis kadung penggawean akeh niku ya Allah, lu wis jam yamene, wis koyo gak ro waktu ya. Kadang-kadang ono sing waktune akeh berlimpah-limpah tapi gak sehat. Matang-matang nok dhuwure kasur. Pingin nang masjid, ayo Dek nang masjid. Aduh, Cak. Ojo maning mlaku ya. Ngadeg kae wis kudu ambruk ngene. Sehingga kita yang diberi 2 kesempatan ini, diberi kesehatan, diberi kesempatan yang banyak waktu ini, ya kita syukuri. Kalau enggak, ya jadi mal'unun tadi itu. Jadi dilaknati kita. Wis dikei waktu akeh, wis dikei kesempatan akeh, diberi tidak sibuk, sik gak gelem nglakoni keapian, ya mulane dilaknat oleh Allah. Man an'amallahu alaihi fasyakara. Apa bentuk rasa syukur itu? Rasa syukur itu menurut Imam Ghazali itu minimal harus diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, harus memahami bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu bukanlah karena diri kita. Harus kita yakini bahwa kenikmatan yang kita dapatkan itu adalah semuanya dari Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan baik berupa kelonggaran uang, kelonggaran dunia, maka dunia ini yang dititipkan kepada kita ini bukan semata-mata milik kita, tetapi dititipi oleh Allah. Sehingga orang yang mengerti bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita punya ini miliknya Allah, maka kita bisa mudah, gampang untuk mentasarrufkan, membagikan harta kita yang kita miliki itu. Ada kan kadang-kadang, iki Cak, aku sugih ini sebab aku banting tulang, peras keringat apa maneh. Sikil digawe sirah digawe sikil akrobat bae. Nah, niku kalau sudah seperti itu ya sudah susah. Ini yang pertama harus dipahami bahwa kenikmatan itu memang datangnya dari Allah. Yang kedua adalah diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang benar, tingkah laku yang baik. Kenikmatan-kenikmatan itu harus
dipakai untuk kebaikan. Itu baru namanya orang bersyukur. Terus yang ketiga, kita lakukan benar, kita gerakkan tubuh kita, kenikmatan-kenikmatan yang ada itu benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka syukur di sini, orang akan dikatakan bersyukur manakala apapun yang diberikan Allah itu kita pergunakan untuk kebaikan. Syukur, ada yang mengatakan syukur itu lemu itu apa lemu? Ada arti syukur menurut bahasa, ada yang mengkaji itu syukur itu artinya tambah ya, tambah. Syukur itu artinya tambah gemuk gitu ya. Itu syukur. Artinya ya tambah manfaatnya gitu. Wa batalahu fasobaro. Yang kedua, ciri khas penghuni surga itu wa batalahu fasobaro. Jikalau Allah mencoba orang, jikalau Allah memberikan cobaan kepada seseorang, fasobaro, maka dia bersabar. Sabar ya, sabar. Yo awakmu gak melok loro. Aku iki sing ngrasakne iki pontang-pantingan sampean ngomong sabar. Ya napa ning ngoten iki? Bener napa salah? Ayo tahu sampean di wis poe loro. Ari ngono sabar ya. Iya sampean gak melok ngrasakno. Penting mboten dikei nasihat sabar ngoten niku. Penting napa mboten? Penting, Pak, Bu, penting. Kenapa? Karena ketika kita itu dicoba oleh Allah dengan sakit, kadang-kadang orang-orang yang seperti ini loh, yang meluruskan hati kita. Sapa wong nek wis diuji koyo ngono kadang-kadang ya keprucut ngundat-ngundat Gusti Allah. Iki ya opo ae wis pokoke ana lah, ngundat-ngundat koyo ngene. Tapi kalau kita ini menasehati begitu, minimal orang yang sudah wis ana ubun-ubun kene iki loroe terus mari ngono dhek iku merasa wis ya ngundat-ngundat Gusti Allah dan sebagainya. Ketika ada nasihat begitu itu, dia akan calling down. Napa calling down itu? Kok turun. Wis ubun-ubun wis mudhun meneh. Iya kok ngono-ngono. Tapi masih yang ngomong ngono iku, dhek iku langsung mikir, iya ya wis. Rada turun. Gak nemen. Sehingga masih perlu dinasihati begitu itu. Agar dia ingat. Wabtalahu fasobaro. Loro sing paling gak bonafit niku loro napa? Loro untu. Niku loro sing gak bonafit iki. Apa kok jenenge loro gak bonafit? Disambangi iki lho gak pantes. Ate nang dijak Marisa, ayo nyambangi nang omahe Pak Ma'ruf. Loro apa Pak Ma'ruf kok disambangi? Loro untu. Gak pantes. Padahal loro iku mulai ubun-ubun sampai sikil, iku Masya Allah turu gak iso turu, melek gak iso melek, wis pokoke pontang-pantingan, poyang-payingan, maju mundur nang ngarep nang mburi, wis gak kena dicekel blas pokoke. Niku nomor 1 loro untu. Ya. Nomor 2 loro napa sing gak bonafit? Loro ati. Pengalaman. Loro ati. Ya napa lagune Meggy Z niku. Ben ojo nyanyi Bu nang ngene masjid. Wa batalahu fasobaro. Kriteria yang kedua. Sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu ya wabtalahu fasobaro. Orang yang diberi cobaan oleh Allah kemudian dia sabar. Ini sabar yang paling
paling ringan. Itu yang paling ringan. Padahal yo nemen padahal yo nemen. Tapi menurut kajian para ahli tasawuf, sabar yang begini ini tingkatan yang nomor 3. Tingkatan yang kedua, nopo sabar yang kedua adalah sabar nopo ngelampai kesaenan. Sabar ngelampai kesaenan. Istiqomah ngelampai kesaenan. Ini kuat abot nih. Apa? Kadang-kadang awak-awakan gini kan yang deng-deng ser. Ngerti deng-deng ser sampean? Deng-deng ser. Nek wis enak. Wis pokoke ini enak iki pokoke. Ndak wisi bareng nek wis kadung kumat males e. Gitu. Iki. Mulane terus Kanjeng Nabi orang yang bisa istiqomah melakukan sholat wajib berjamaah selama 40 hari. Amin hitung mulai saiki sampai 40 dino kepungkur. Berarti wis mlebu poso, wis mlebu poso meneh. Orang yang bisa melakukan itu secara istiqomah, maka orang tersebut terbebas dari 2 hal. Apa itu? Yaitu penyakit munafik. Penyakit munafik. Dia terbebas dari penyakit munafik dan yang kedua dia dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena sulit. Karena sulit. Yang nomor 3, sabar yang tingkatannya paling tinggi itu adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Nyetir sepeda motor. Ya, nyetir sepeda motor. Ketok wong gilap. Didelok napa dilirik napa dosa nubruk sampean ditutup. Dosa. Kenapa kok itu tertinggi itu? Karena meninggalkan kemaksiatan itu tanpa ada tanpa ada alasan harus bisa ditinggalkan secara keseluruhan. Dan itu harus. Mulane sangat tinggi kedudukannya. Tapi kalau melakukan ketaatan itu sekuat kita. Wa asa'a dan melakukan kejelekan fastaghfara. Kemudian dia meminta ampunan kepada Allah. Ada 3 itu. Nomor setunggal, orang yang diberi kenikmatan kemudian bersyukur. Caranya bersyukur napa? Memanfaatkan atau memanfaatkan kenikmatan itu dengan untuk beribadah. Nomor kali napa? Sabar napa pada waktu napa? Dicoba oleh Gusti Allah. Nomor 3 napa? Ketika melakukan kejelekan, maka segera meminta ampun. Kalau kita bisa 3-tiganya itu, maka dakhalal jannah min ayyi babin sya'a, panjenengan mlebu swarga sak karepe sampean. Teko mburi oleh, teko ngarep oleh, teko samping oleh, teko dhuwur oleh, teko ngisor oleh. Ono ta teko ngarep teko dhuwur. Ya wis sak karepe sampean. Ya. Wis enak wis. Bapak Ibu sebenarnya orang masuk surga itu karena apa? Karena ibadah kita atau karena nopo? Itu yang harus kita pegangi. Menurut napa niki keyakinan kita dari golongan ahlus sunnah, menurut keyakinan kita sebagai seorang ahlus sunnah itu mengatakan bahwasannya surga itu adalah fadli Allah,
keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Kalau Allah itu berkehendak untuk memasukkan kita ke surga, ya masuk ke surga. Itu. Kemudian lupa di mana letak kedudukan daripada amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Saya sudah banyak melakukan ibadah dan lain sebagainya. Iya benar, melakukan ibadah itu memang wajib. Terus kalau memang panjenengan mengatakan bahwa kita itu masuk surga karena ibadah, maka itu ada yang mengatakan orang ahli sufi itu, ya berarti sampean ada tendensi melakukan ibadah itu karena ada surga. Jika tidak ada surga, sampean seibadah pun enggak. Nah, itu. Sehingga ibadah itu kewajiban. Ibadah itu kewajiban. Surga itu urusannya Gusti Allah, kita masuk apa tidak. Tapi ingat bahwa Allah itu netepi janjinya. Janjinya Allah, orang yang beramal soleh akan masuk surga. Tapi apakah semua amal soleh itu bisa dimasukkan surga? Bisa jadi tidak, karena ada tendensi-tendensi niat-niat yang tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka ada dua keutamaannya. Untuk menjaga keikhlasan amal kita. Yang kedua, untuk menjaga kadar keimanan kita kepada Allah. Agar kita ini betul-betul tulus beribadah itu hanya untuk Allah. Bapak Ibu, napa niku wong mlebu swarga iku karepe Gusti Allah, karepe Gusti Allah. Cuma kita ibadah itu ya untuk ya memantaskan lah, ya, memantaskan. Selain memang ada hitungannya. Itu urusan Gusti Allah, dihitung atau nanti panjenengan dilipat gandakan berapa, tapi kita harus yakin memang begitu Allah akan menghitungnya. Ya. Tapi hadirin rahimakumullah, yang kedua kita beribadah itu ya untuk memantaskan kita masuk surga itu. Nek kita kiaskan ini. Ojo ngiasno sing elek kaya wingi. Dan dikiasno karo iku kan tafsirane wong dhewe ya. Tafsirane wong. Kulkas sing milih panjenengan, kulkas nggih. Kulkas milih panjenengan. Kira-kira iso enggak kotoran ayam masuk nang gone kulkas? Saged napa mboten? Saged. Dadi coklat rasa dilepokno nang gone freezer atos cakotane. Lho kok ngene rasane lah berarti. Coklat rasa ngoten wau. Rasa petis. Saged napa mboten? Tai dilebokno wau. Saged. Tapi pantes napa mboten? Mboten. Pantes mboten? Mboten. Lho kok sampean lebokno petis coklat iki mau rasane kok kaya ngene. Kok sampean lebokno? Ya karepku ya wong nggonanku dhewe. Kulkas-kulkasku dhewe. Swarga nggih ngoten. Milike Gusti Allah. Sak karepe Gusti Allah. Sampean protes. Gusti, niki lho tiyang niki tiyang nakal. Bendina nglakoni ngene-ngene bengi ngene. Dadakno cuma gara-gara ngombeni asu sampean lebokno swarga. Lho sampean protes karo Gusti Allah. Lho iki lho swarga-swargaku dhewe. Sak karepku ya. Tapi Allah panjenengan kan cuma ndelok fisike saja dia yang bekerja seperti itu. Tapi panjenengan ngerti hatine wong. Artine wong. Yang Allah tahu itu ya hatinya seseorang itu. Panjenengan bendina jungkung nak ngene ngarepe masjid, tapi atine nek salah, ya iso-iso kita ini enggak layak. Ya. Itu tadi, ya. Bentuknya indah tapi rasane tembelek. Tapi sing wong wedok sing mlebu swarga mau iku bentuknya kaya tembelek, rasane coklat. Nah, itu kan yang tahu kan Gusti Allah. Yang tahu Gusti Allah. Sehingga apa hadirin jamaah rahimakumullah, surga itu miliknya Allah, siapapun dimasukkan oleh Allah itu haknya Allah. Cuma kita ini ya gak pantas lah kalau memang kita ini masuk surga, kalau masih seperti ini. Sehingga apa? Ayo kita pantaskan. Ayo kita pantaskan.
yo pantes lah. Loh wong ketua takmir masuk swarga, pantes. Soale apa? Bendina nang masjid, bendina nang masjid. Ben gak kaget nek di swarga meneh. Duh, sampean kok mlebu neraka. Padahal bendina ngene. Bikin wong deg-degan ngene akhirat ngene. Jadi memantaskan itu ya, memantaskan itu. Dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu nggih. Jadi alhamdulillah panjenengan termasuk bisa istiqomah, mugi-mugi sampai kiamat besok panjenengan tasih saged istiqomah ngaji ngene ngaji. Walaupun ya yang penting itu ya ngajinya itu. Panjenengan faham no mboten, panjenengan napa niki ngelakoni apa enggak, itu satu hal yang panjenengan sudah lewati apa? Kewajiban mencari ilmu sudah gugur, itu yang penting. Yang kedua, ya ini tadi. Panjenengan mendapatkan ilmu, nggih. Pun setunggal iki mohon monggo bareng-bareng diwaca